Pagi itu terlihat biasa saja. Bel sekolah SD Negeri Sukamaju berbunyi nyaring. Anak-anak berhamburan keluar kelas dengan seragam putih merah yang sudah kusam oleh debu lapangan. Bagi Dimas, kelas 5A, satu hal lebih penting daripada pelajaran hari itu. Jajan, ia menggenggam uang 2000-an di tangannya. Keringat membuat uang itu sedikit lembab. Di depan gerbang sekolah, seperti biasa, para pedagang sudah berjejer, cilok, es lilin, gorengan. Dan hari itu, ada yang baru. Seorang penjual sate, gerobaknya tua, catnya mengelupas. Asap tipis mengepul dari panggangan kecil. Bau daging terbakar bercampur kecap manis menyebar pelan, terlalu pelan, seolah baunya sengaja ditahan. Sate, sate, suara penjual itu parau, seperti orang yang lama tidak minum. Dimas mendekat, penjual sate itu tinggi, kurus, dan selalu menunduk. Topinya menutupi hampir seluruh wajahnya. Yang terlihat hanya dagunya, dan senyum tipis yang tidak pernah berubah. 1001 tusuk, katanya. Murah, terlalu murah. Dimas membeli 2 tusuk. Ia tidak berpikir panjang. Anak-anak lain juga membeli. Mereka tertawa, bercanda, duduk di pinggir selokan sambil meniup sate panas. Gigitan pertama, aneh. Teksturnya tidak seperti daging ayam. Tidak juga seperti daging kambing. Lebih kenyal, lebih padat. Dimas mengernyit. Enak enggak? Tanya temannya, Roni. Enak, tapi aneh, jawab Dimas. Ia melihat ujung sate itu. Potongannya kecil-kecil, panjang, bulat di satu sisi. Di ujung lain, seperti ada kuku kecil yang dipotong rapi. Dimas menelan ludah. Mas, ini sate apa? Teriaknya ke penjual. Penjual itu berhenti membalik sate. Perlahan, ia menoleh. Senyumnya melebar. Yang penting, kenyang, jawabnya. Bel masuk berbunyi. Anak-anak berlarian masuk kelas. Gerobak sate itu didorong menjauh dari gerbang. Pelan, tanpa suara roda berdecit. Di kelas, Dimas tidak bisa fokus. Tangannya bau amis samar, meski sudah dilap di celana. Perutnya terasa penuh, tapi bukan kenyang. Lebih seperti ada beban dingin di dalamnya. Bu guru menulis di papan tulis saat Roni berbisik, wajahnya pucat. Dim, kenapa? Roni membuka telapak tangannya. Di sana, ada satu potongan sate yang belum ia makan. Dimas melihatnya jelas. Bentuknya kecil, panjang, dan di salah satu ujungnya, ada garis tipis seperti bekas kuku manusia. Sepulang sekolah, gerobak sate itu sudah tidak ada. Tapi bau asapnya masih tertinggal. Dan malamnya, Dimas bermimpi. Ia bermimpi tangannya memegang tusuk sate. Dan di ujung tusuk itu, bukan daging, melainkan jari-jari kecil yang perlahan bergerak. Keesokan paginya, bangku Roni kosong. Tasnya tidak ada, bukunya tidak ada, dan yang paling aneh, tidak ada yang tahu kenapa. Roni izin sakit, tanya bu guru sambil membuka buku absen. Tidak ada yang menjawab. Dimas menunduk, perutnya kembali terasa dingin, seperti pagi kemarin. Bau sate itu seakan masih menempel di hidungnya, meski ia sudah mandi 2 kali. Dimas, panggil bu guru. Kamu duduk sebangku dengan Roni. Kamu tahu, Dimas menggeleng cepat. Tidak tahu, Bu, itu bohong. Semalam, sekitar jam 2 pagi, Dimas terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, 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 bukan ketukan keras, seperti ujung kuku yang menyentuh kaca. Saat Dimas memberanikan diri membuka tirai, tidak ada siapa-siapa, hanya bau asap dan kecap manis. Waktu istirahat, suasana sekolah berbeda. Lebih sepi, anak-anak tidak terlalu ribut. Gerobak sate itu tidak ada, tapi bekasnya tertinggal. Arang hitam di tanah, tusuk sate patah di selokan. Dan sesuatu yang membuat Dimas berhenti berjalan. Jejak kaki, kecil, tidak pakai sandal. Jejak itu menuju ke belakang sekolah, ke arah gudang lama yang sudah lama dikunci. Dim, bisik Sari, teman sekelasnya. Kemarin kamu beli sate itu juga, kan? Dimas mengangguk pelan. Roni bilang, semalam dia dengar suara dari bawah tempat tidurnya. Lanjut Sari.
kayak orang nyeret-nyeret sesuatu. Dimas menelan ludah. Terus, katanya, ada bau sate. Siang itu, Ibu Roni datang ke sekolah. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia berbicara lama dengan kepala sekolah. Anak-anak diminta tetap di kelas. Tapi gosip tetap menyebar. Roni tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah neneknya. Tidak ada yang melihatnya pergi. Seolah ia habis pulang sekolah. Dimas tidak langsung pulang. Ia berjalan ke belakang sekolah, ke gudang lama. Pintu gudang sedikit terbuka, padahal biasanya terkunci rapat. Hatinya berdebar. Ia mendorong pintu itu pelan. Kriet, gudang itu gelap. Bau lembab bercampur bau asap lama. Di lantai, ada sesuatu yang membuat Dimas membeku. Tusuk sate, banyak, masih lengket oleh sesuatu yang sudah mengering. Dan di dinding, ada tulisan kecil, dicoret dengan arang. Kurang, Dimas berlari pulang. Malam itu, ia tidak makan. Ibunya heran, tapi Dimas hanya menggeleng. Saat hendak tidur, ia melihat tangannya sendiri. Jarinya, ia menghitungnya satu persatu. Masih lengkap, tapi saat lampu dimatikan, ia mendengar suara dari dapur. Srek, srek, seperti tusuk sate yang digesekkan ke piring. Dimas menutup mata erat-erat, dan di dalam gelap, sebuah suara parau berbisik sangat dekat. Besok, masih ada jam istirahat, kan? Hari ketiga setelah Roni menghilang, sekolah tidak diliburkan. Kepala sekolah bilang semuanya baik-baik saja. Roni pindah sementara. Anak-anak diminta tidak membuat cerita aneh. Tapi anak-anak tidak pernah pandai menyimpan rasa takut. Mereka menyimpannya di mata, di cara mereka duduk lebih dekat satu sama lain, di cara mereka berhenti jajan. Kecuali beberapa anak, saat jam istirahat pertama, Dimas melihat Bayu dan Nina berdiri di dekat gerbang. Mereka tersenyum, bukan senyum bercanda, bukan senyum senang, senyum yang diam terlalu lama. Di belakang mereka, ada asap tipis. Gerobak itu kembali, catnya masih mengelupas. Roda tuanya masih tidak berbunyi, dan penjualnya masih menunduk. Namun kali ini, ia tidak memanggil. Tidak ada teriakan, sate, sate. Ia hanya berdiri, menunggu. Bayu mendekat duluan. Mas, sate lagi, katanya ringan. Penjual itu mengangguk pelan, tangannya bergerak cepat, terlalu cepat, seperti sudah hafal jumlah tusuk yang harus diberikan. Dimas memperhatikan satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Tusuk sate itu lebih pendek dari kemarin. Bayu makan sambil berdiri. Nina tertawa kecil. Enak, kan? Tanya Nina. Bayu mengangguk, mulutnya penuh. Tapi matanya kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Bel masuk berbunyi. Anak-anak masuk kelas. Gerobak itu didorong pergi ke arah yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Dimas melihat jelas. Jejak kakinya, bukan satu pasang, banyak, kecil-kecil, mengikuti. Di kelas, Bayu tidak berhenti menggerakkan jarinya di atas meja. Tok, tok, tok. Bukan seperti orang bosan, lebih seperti menghitung. Bayu, berhenti, kata Bu Guru. Bayu berhenti, lalu menoleh ke Dimas. Dim, bisiknya pelan, kalau jari dipotong, bisa tumbuh lagi, kan? Dimas membeku. Apa, kayak cicak? Lanjut Bayu, tersenyum kecil. Kalau kurang, bisa ditambah. Sore itu, hujan turun deras. Dimas pulang cepat. Di rumah, ia mendengar berita dari ibunya. Kata Bu RT, semalam ada anak kecil kelihatan di pasar malam-malam, kata ibunya. Sendirian, tangan bajunya panjang banget. Dimas tidak menjawab. Ia ingat Bayu, ingat Nina, ingat tusuk sate yang semakin pendek. Malamnya, suara itu kembali. Bukan di dapur, bukan di jendela. Kali ini, di bawah tempat tidur. Srek, srek. Dimas menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Suara itu berhenti tepat di bawahnya. Lalu, sesuatu mengetuk kasur dari bawah. Pelan, tok, tok, seperti ujung jari. Paginya, Bayu tidak masuk sekolah.
bangkunya kosong. Nina duduk sendiri, masih tersenyum. Tapi kini, ia memakai sarung tangan. Di depan sekolah, gerobak sate tidak ada. Tapi di dekat tempat sampah, Dimas menemukan sesuatu. Satu tusuk sate, kosong, dan di ujung kayunya, ada bekas gigitan kecil. Bukan gigitan hewan, gigitan anak-anak. Awalnya hanya anak-anak yang merasa ada yang salah. Orang dewasa selalu merasa mereka tahu lebih banyak. Dan itulah masalahnya. Bu Guru mulai curiga saat 3 bangku kosong muncul di kelas 5A. Bukan karena sakit, bukan pindah sekolah, hilang. Orang tua datang silih berganti ke ruang kepala sekolah. Suara mereka diturunkan, pintu ditutup, tapi wajah-wajah tegang itu tidak bisa disembunyikan. "Anak saya terakhir jajan sate," kata seorang ibu sambil memegang tas erat-erat. "Anak saya juga," sahut yang lain. Kata sate mulai beredar, seperti bau, pelan tapi menetap. Siang itu, pihak sekolah memanggil penjaga sekolah, Pak Rahmat. "Kemarin lihat penjual sate?" tanya kepala sekolah. Pak Rahmat mengangguk ragu. "Lihat, Pak, tapi aneh, gerobaknya nggak pernah saya dengar bunyinya. Plat nomor, alamat." Pak Rahmat menggeleng. Orangnya juga nggak pernah angkat kepala. Sore hari, beberapa orang tua menyisir sekitar sekolah. Pasar, gang kecil, belakang gudang, di dekat selokan, salah satu dari mereka berhenti. "Apa ini?" katanya. "Tusuk sate, banyak, tidak ada daging, tidak ada sisa kecap, hanya kayu-kayu kecil yang patah. Dan bau amis yang membuat orang dewasa saling pandang tanpa berani bicara." Dimas pulang lebih awal hari itu. Ibunya sudah menunggu di ruang tamu. "Dim," katanya pelan, "kamu kemarin jajan sate itu, iya?" Dimas mengangguk. Ibunya menarik napas panjang. "Mulai besok, kamu langsung pulang. Tidak jajan apapun." Nada suaranya bukan marah, takut. Malam itu, ayah Dimas ikut ronda. Kata orang, kalau banyak anak hilang, malam harus dijaga. Lampu pos ronda menyala terang. Orang-orang dewasa duduk melingkar, membawa senter, membawa kayu. Jam 1 malam, asap muncul, bukan dari rokok, dari ujung gang. Gerobak itu muncul lagi, pelan, tanpa suara. Penjualnya berhenti tepat di bawah lampu jalan. Cahaya jatuh ke wajahnya, untuk pertama kalinya. Orang-orang dewasa terdiam. Wajah itu terlalu halus, seperti wajah orang yang tidak pernah tua. "Sate," katanya lirih. Pak Rahmat berdiri. "Ini jualan apa sebenarnya?" Penjual itu tersenyum. "Yang diminta," jawabnya. Ayah Dimas melangkah maju. "Kamu tahu anak-anak hilang?" Penjual itu menoleh. Matanya hitam, tanpa pantulan cahaya. "Yang kurang, akan dicari," katanya pelan. Lampu jalan berkedip, dan saat menyala kembali, gerobak itu sudah tidak ada. Malam itu, satu orang dewasa bermimpi. Ia bermimpi berdiri di depan panggangan. Di atasnya, bukan sate, melainkan benda-benda kecil yang pernah ia abaikan. Tangisan, permintaan tolong, anak-anak yang tidak diperhatikan, dan seseorang berbisik, "Kalian telat mencium baunya." Paginya, pengumuman ditempel di gerbang sekolah. Sekolah diliburkan sementara, tapi bau sate masih tercium, bahkan di rumah, bahkan di mimpi. Sekolah diliburkan, gerbang dikunci, papan pengumuman digantung miring. Tidak ada suara bel, tapi pagi itu, Bayu pulang. Ia ditemukan berdiri di depan rumahnya sendiri. Diam, basah oleh embun, masih memakai seragam putih merah. Ibunya menjerit saat melihatnya. "Bayu." Bayu menoleh pelan. "Ibu," katanya. Suaranya sama, wajahnya sama, tapi ada sesuatu yang kosong. Orang-orang berdatangan. RT, tetangga, orang tua yang kehilangan anak. Bayu tidak menangis, tidak bingung. Ia hanya berdiri, memegang tas sekolahnya erat-erat. "Aku pulang," katanya lagi. Ibunya memeluknya. Tubuh Bayu dingin, seperti lama berada di luar. Dimas melihat Bayu sore itu. Bayu duduk di teras rumah, menatap jalan. Di tangannya, ada tusuk sate. "Kosong." "Kamu dari mana?"
Tanya Dimas pelan. Bayu menoleh, tersenyum kecil. Sudah selesai, jawabnya. Selesai apa? Bayu menunduk, melihat jarinya sendiri. Ngitung, malamnya, Dimas bermimpi. Ia bermimpi duduk di bangku kelas. Semua teman-temannya ada, tapi tangan mereka tidak diletakkan di atas meja. Disembunyikan. Di depan kelas, penjual sate berdiri menggantikan Bu Guru. Sekarang, katanya lembut, yang belum lengkap maju. Keesokan paginya, Ibu Bayu datang ke rumah Dimas. Wajahnya pucat. Dim, katanya sambil berbisik, Bayu semalaman tidak tidur. Kenapa? Tante, dia duduk di dapur, menyusun tusuk sate. Orang dewasa mulai panik. Polisi datang. Gudang diperiksa. Selokan dikuras. Tidak ada apa-apa. Tapi malam itu, bau sate menyebar ke seluruh kampung. Dan lebih dari satu orang mendengar suara roda gerobak. Meski jalanan kosong, Bayu menghilang lagi. Kali ini, ia meninggalkan sesuatu di rumah Dimas. Satu bungkus kecil, dibungkus kertas minyak. Di dalamnya, bukan sate, melainkan sarung tangan anak-anak. Jumlahnya banyak. Di bagian dalam kertas, tertulis dengan tulisan rapi. Besok giliran yang belum pernah beli. Dimas menangis untuk pertama kalinya. Karena ia sadar, ini bukan soal jajan, bukan soal sate. Ini soal siapa yang diperhatikan, dan siapa yang tidak. Malam itu, tidak ada yang tidur dengan tenang. Lampu rumah menyala lebih lama. Pintu dikunci berlapis. Dan anak-anak disuruh tidur di kamar orang tua. Bukan karena mereka takut gelap, tapi karena orang dewasa takut kehilangan lagi. Pak RT memutuskan satu hal. Kita tunggu dia, katanya. Kalau memang penjual sate itu datang malam-malam, kita tangkap. Orang-orang mengangguk. Kayu, senter, peluit. Tidak ada yang menyebut kata anak. Karena menyebutnya terlalu menyakitkan, Dimas mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat ayahnya ikut berkumpul di pos ronda. Wajah ayahnya tegang. Bukan marah, tapi ragu. Dim, bisik ibunya sambil menariknya menjauh dari jendela. Jangan lihat. Tapi Dimas sudah melihat cukup. Asap, tipis, pelan, muncul dari ujung gang. Jam hampir 12 malam saat suara itu terdengar. Bukan roda, bukan langkah. Seperti arang yang disentuh api. Kretek, kretek. Gerobak itu muncul di bawah lampu jalan yang sengaja dinyalakan terang. Penjual sate berdiri di belakangnya. Masih menunduk, masih tersenyum. Berhenti, teriak Pak RT. Senter diarahkan ke wajah penjual itu. Untuk sesaat, semua orang membeku. Karena wajah itu tidak berubah, seperti topeng, seperti tidak pernah tersentuh waktu. Kamu siapa? Tanya seseorang. Penjual itu mengangkat kepala sedikit. Yang lewat, jawabnya. Ayah Dimas melangkah maju. Anak-anak hilang sejak kamu datang. Penjual itu diam, lalu tangannya bergerak, mengambil satu tusuk sate dari gerobak. Kosong, ia meletakkannya di atas gerobak. Kalau tidak ada yang kurang, katanya pelan, aku tidak dipanggil. Lampu jalan berkedip, angin bertiup lebih dingin. Dari balik rumah-rumah, terdengar suara kecil, tangisan, tertawa, langkah kaki ringan. Bukan satu, banyak. Jangan dengarkan, teriak Pak RT. Orang-orang maju serentak, dan saat itulah, mereka sadar, gerobak itu tidak menyentuh tanah. Bayangannya, tidak ada, senter jatuh. Peluit dibunyikan, orang-orang berteriak, tapi penjual sate itu tidak lari. Ia hanya mundur pelan, dan di belakangnya, gang itu terlihat lebih panjang dari seharusnya. Seperti jalan yang memanjang ke tempat lain. Pagi harinya, pos ronda kosong. Kayu-kayu berserakan, senter tertinggal, tidak ada darah, tidak ada tanda perkelahian, tapi satu orang dewasa tidak pulang. Ayah Bayu. Dimas duduk memeluk lututnya. Ia sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Penjual sate itu tidak memilih anak-anak karena lemah. Ia memilih karena mereka sering tidak didengar. Di meja dapur rumah Dimas, ibunya menemukan sesuatu. Satu piring, satu tusuk sate, dan secari kertas kecil. Bel sekolah tidak berbunyi malam ini.
Kadang, yang kembali, bukan karena dipanggil, melainkan karena belum selesai. Setelah ayah Bayu tidak pulang, desa akhirnya benar-benar diam. Tidak ada ronda, tidak ada obrolan malam, tidak ada anak bermain. Seolah semua orang sepakat, diam adalah cara terbaik untuk menunggu. Tapi pagi itu, Bu Narti, penjaga kantin lama sekolah, datang ke rumah Pak RT. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ada yang harus saya ceritakan, katanya. Mereka berkumpul di balai kecil. Hanya orang dewasa. Dimas mengintip dari balik pintu. Ia tahu ia tidak seharusnya mendengar ini. Tapi cerita itu seperti memanggilnya. Dulu, kata Bu Narti pelan, sekitar 20 tahun lalu, ada anak. Anak itu sering duduk di depan sekolah. Tidak jajan, tidak dijemput. Setiap istirahat, ia berdiri dekat pedagang, menelan ludah, lalu pergi. Namanya Ardi, orang tuanya jualan sate, lanjut Bu Narti. Gerobaknya mirip yang sekarang. Suasana menjadi dingin. Ardi sering minta sisa, kata Bu Narti. Tapi ayahnya marah. Katanya, dagangan tidak boleh kurang. Suatu sore, hujan deras. Sekolah sepi. Ardi tidak pulang. Orang-orang mengira ia berteduh. Tapi gerobak sate ayahnya ditemukan kosong. Dan Ardi tidak pernah terlihat lagi. Semua orang diam. Bu Narti menunduk. Karena waktu itu, kehilangan anak miskin bukan urusan siapa-siapa. Dimas merasakan dadanya sesak. Ia teringat Roni, Bayu, Nina, anak-anak yang sering duduk paling belakang. Yang jarang dipanggil gurunya. Pak RT berbisik, jadi penjual sate itu. Bukan ayahnya, potong Bu Narti. Bukan juga Ardi sepenuhnya. Ia menatap lantai. Itu ingatan. Malam itu, Dimas bermimpi lagi. Ia melihat seorang anak kecil berdiri di depan panggangan. Tangannya kotor arang, matanya menatap sate, tapi tidak pernah memakannya. Di belakang anak itu, seseorang berbisik. Kalau kamu tidak diberi, kamu bisa ambil. Pagi berikutnya, Dimas menemukan sesuatu di depan rumah. Gerobak kecil dari kardus, dibuat asal-asalan. Di atasnya, tersusun tusuk sate kosong, dan secarik kertas dengan tulisan tangan anak-anak. Aku masih lapar. Bu guru datang ke rumah Dimas siang itu. Dim, katanya pelan, kamu sering lihat anak-anak yang duduk sendirian, ya? Dimas mengangguk. Bu guru menutup mata. Kami dulu juga sering melihat Ardi. Langit sore menjadi kelabu. Dimas menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Penjual sate itu tidak datang untuk menghukum. Ia datang untuk menyelesaikan hitungan. Dan kalau benar begitu, maka 1 jam lagi, bukan soal siapa yang hilang, melainkan siapa yang berani mengingat. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Sebagian, hanya ingin diingat dengan benar. Malam itu, hujan turun pelan. Bukan hujan deras, hanya rintik yang membuat jalanan mengkilap seperti cermin. Di depan sekolah yang gelap, Dimas berdiri. Ia tidak sendirian. Bu guru, Pak RT, Bu Narti, dan beberapa orang tua yang masih berani datang. Mereka tidak membawa kayu, tidak membawa senter, hanya lampu kecil dan tas berisi makanan. Kalau benar ini soal lapar, kata bu guru dengan suara gemetar, maka kita tidak boleh datang dengan tangan kosong. Bu Narti mengangguk, dan bukan cuma makanan. Ia mengeluarkan buku absen lama, foto-foto murid, kertas, laporan yang menguning, nama-nama yang dulu jarang dipanggil, katanya lirih. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Asap muncul, gerobak itu datang, lebih pelan dari sebelumnya. Penjual sate berdiri di belakangnya. Masih menunduk, masih tersenyum kecil. Kami ingat, kata Pak RT keras-keras. Kami salah. Penjual itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung bicara. Dimas melangkah maju, tangannya gemetar. Aku juga pernah jajan, katanya. Aku makan, tanpa mikir. Ia menunduk, tapi aku ingat Roni, Bayu, Nina. Angin berhenti, asap tidak bergerak. Penjual sate mengangkat kepala perlahan. Dan di balik wajah itu, tidak ada marah, hanya lelah. Kalau diingat,
katanya pelan. Jangan cuma namanya. Bu guru membuka tas. Ia meletakkan makanan di tanah. Nasi, telur, sayur, bukan sate. Kami janji, katanya, air mata jatuh. Tidak ada anak yang duduk sendirian lagi. Gerobak itu berderit, bukan marah, seperti menarik napas. Di belakang penjual sate, bayangan kecil muncul. Banyak, tidak jelas bentuknya, tidak mendekat, hanya menonton. Penjual sate mengambil satu tusuk sate terakhir. Kosong, ia meletakkannya di tanah, lalu mendorong gerobaknya menjauh. Tidak cepat, tidak lambat, saat asap menghilang, yang tersisa hanya tusuk sate kosong, dan bau arang yang perlahan pudar. Paginya, satu anak kembali. Nina, ia ditemukan tertidur di teras rumahnya. Masih hidup, masih utuh, tapi saat ditanya, ia hanya berkata, "Aku sudah kenyang." Sekolah dibuka kembali seminggu kemudian. Bu guru memanggil nama satu persatu. Tidak ada yang dilewati, tidak ada yang terlalu belakang. Dan di depan sekolah, tidak ada pedagang sate baru. Tapi Dimas tahu, ini belum sepenuhnya selesai, karena selama masih ada anak yang tidak diperhatikan, gerobak itu bisa kembali. Setelah gerobak itu pergi, desa tidak langsung lega, ia hanya lebih diam. Sekolah kembali berjalan, bel berbunyi, anak-anak masuk kelas, pelajaran dimulai, semua tampak normal, tapi tidak ada yang benar-benar sama. Dimas duduk di bangkunya, Roni masih tidak kembali, Bayu tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa nama di absen, tidak pernah disebut keras-keras. Bu guru tetap memanggil mereka di hati. Satu persatu, di kantin sekolah, jajanan kembali ramai. Cilok, bakso goreng, es lilin, tapi tidak ada sate, tidak ada yang berani menjualnya. Bahkan menyebut kata itu pun. Orang-orang menurunkan suara. Nina kembali masuk sekolah seminggu kemudian. Ia duduk rapi, mengikuti pelajaran, tersenyum seperti dulu, tapi setiap jam istirahat, ia menyimpan makanannya. "Kenapa nggak dimakan?" tanya Dimas. Nina menggeleng, takut lupa rasanya. Orang dewasa berusaha menebus. Guru-guru lebih sering berkeliling kelas. Orang tua menunggu anak-anaknya di gerbang. Tidak ada anak yang pulang sendirian. Tidak ada yang dibiarkan berdiri lama di depan pedagang. Tapi malam hari, beberapa orang masih mencium bau itu. Bukan bau sate, bau arang dingin, seperti bekas api yang sudah lama padam, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dimas bermimpi sekali lagi. Ia melihat gerobak itu, terparkir jauh, tidak di sekolah, tidak di desa, di tempat yang tidak ia kenal. Dan di sekitarnya, anak-anak lain, dengan seragam berbeda, dengan wajah yang sama lapar. Paginya, Bu Narti meninggal. Tenang, dalam tidur, di bawah bantalnya ditemukan satu tusuk sate kosong. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Tidak ada yang berani bertanya. Suatu sore, hujan turun pelan. Dimas pulang lewat gerbang sekolah. Ia berhenti, karena di tanah, ada jejak kecil, jejak kaki anak, mengarah keluar, bukan masuk. Dimas tidak mengikutinya. Ia memilih pulang, karena ia ingat pesan Bu Guru. Yang penting bukan mengusir, tapi tidak lupa, dan selama desa itu masih ingat. Gerobak itu tidak akan mendekat. Tapi di tempat lain, di sekolah lain, di depan gerbang lain, asap bisa saja mulai muncul. Tidak ada yang benar-benar berakhir dengan suara keras. Sebagian berakhir dengan kebiasaan kecil yang berubah. Bertahun-tahun kemudian, Dimas sudah duduk di bangku SMA. Seragamnya berbeda, jalannya lebih panjang, dan uang jajannya lebih banyak. Tapi satu hal tidak berubah. Setiap kali melihat gerobak sate, langkahnya melambat, bukan karena takut, karena ingat, sekolah dasar itu sudah direnovasi. Gerbang dicat ulang, kantin diperbesar, gudang lama dibongkar, anak-anak tertawa lebih keras sekarang. Dan para guru, lebih sering menunduk sejajar dengan murid-muridnya. Bukan untuk mengawasi, untuk mendengar. Suatu sore, Dimas pulang melewati sekolah itu. Hujan rintik turun pelan,
Di depan gerbang, ada pedagang baru. Bukan sate, roti bakar, asapnya tipis, baunya manis. Pedagang itu tersenyum ramah. "Dek, mau?" Dimas tersenyum balik. "Makasih, Pak." Ia melangkah pergi, lalu berhenti. Di tanah basah, dekat roda gerobak roti bakar itu, ada jejak kecil, jejak sepatu anak, banyak, berhenti, tidak menyeret, tidak berbelok, seperti anak-anak yang ditunggu, bukan ditarik. Dimas menarik napas lega. Malamnya, ia bermimpi untuk terakhir kali. Ia melihat seorang anak kecil duduk di depan sekolah. Bukan Ardi, bukan Roni, bukan Bayu, anak lain. Dan kali ini, ada seseorang duduk di sampingnya. Memberi makan, mengajak bicara. Asap tidak muncul, gerobak tidak datang. Pagi hari, Dimas bangun dengan perasaan ringan. Di meja makan, ibunya menyiapkan sarapan. "Jangan lupa makan," kata ibunya. Dimas mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia makan tanpa rasa dingin di perutnya. Karena pada akhirnya, bukan sate yang berbahaya, bukan gerobaknya, bukan asapnya. Yang berbahaya adalah lapar yang tidak dilihat. Dan selama ada orang dewasa yang mau berhenti, menunduk, dan memperhatikan, jajanan terakhir itu tidak akan dijual lagi. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.